Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan laporan UTS analisis numerik kami yang beranggotakan Andia Sawa Alfarisi dengan NIM 2110, 2317, Indra Aprian Kurniawan 21102221, Asbia Iman, saya sendiri 21102212, lalu Hafiz Alvito Aziz 21102193, dan Ridwan Fauzi warga Prapa 21102199. Selanjutnya saya serahkan kepada Indra Prian untuk menjelaskan metode Jacobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear metode Jacobi. Metode Jacobi merupakan salah satu metode penyelesaian sistem persamaan linear yang berdimensi banyak. Metode iterasi Jacobi merupakan salah satu metode tak langsung, yaitu bermula dari suatu hampiran penyelesaian awal dan kemudian berusaha memperbaiki hampiran dalam tak berhingga. Namun, langkahnya konvergen. Metode iterasi Jacobi ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear berukuran besar dan proporsi koefisien nolnya besar. Prosedur iterasinya yaitu 1. Hitungan dimulai dengan nilai perkiraan sembarang untuk variabel yang dicari, atau biasanya semua variabel diambil sama dengan 0. 2. Nilai perkiraan awal tersebut disubstitusikan ke dalam ruas kanan dari sistem persamaan yang sudah dimodifikasi. Yang ketiga, nilai variabel baru didapat disubstitusikan lagi ke ruas kanan dari sistem persamaan untuk mendapatkan nilai perkiraan baru. 4. Prosedur diulang sampai nilai setiap variabel pada iterasi ke n mendekati nilai pada iterasi ke N1. Berikut studi kasusnya. Diketahui suatu kasus dengan nilai di dalamnya itu 3x plus y min z sama dengan 54, x plus 7y min 3z sama dengan 20, 2x min 2y plus 5z sama dengan 10. Dari hal tersebut, seorang buruh tani disuruh untuk menentukan sebuah perhitungan di persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobi. Penyelesaiannya yaitu 3x plus y min z sama dengan 54 itu sama dengan 1/3 5 min y plus z. X plus 7y min 3z sama dengan 20 itu samanya seperti 1/7 20 min 4x plus 3z. Kalau yang 2x min 2y plus 5z sama dengan 10, yaitu 1/5 di dalam kurungnya 10 min 2x plus 2y. Literasi satunya 1/3 5 dikurangi 0 plus 0 karena nilai y dan z-nya belum ada jadi masih 0. Kemudian dijumlahkan menjadi 1,667. Yang kedua 1/7 20 min 4 kali 0 karena nilainya belum ada plus 3 titik dikali 0 karena tadi nilainya juga belum ada, di iterasi satunya sama dengan 2,857. 1/5 dalam kurung 10 dikurang 2 kali 0 tambah 2 kali 0 sama dengan 2. Untuk di iterasi keduanya karena tadi nilai x dan y, nilai x y z-nya sudah ada, jadi tinggal kita masukkan aja sama seperti iterasi 1, 5 min hasil dari y-nya yaitu 2,857 langsung dimasukkan plus 3 sama dengan 1,38095. Yang y-nya 1/7 20 kurang 4 dikali 1,667 yaitu nilai x-nya ditambah 3 dikali 2 yaitu nilai z-nya hasilnya 2,7619. Yang z-nya 1/5 10 kurangi 2 dikali 1,667 ditambah 2 dikali 2857 hasil dari
Y-nya sama dengan 2,47619. 7619. Ini untuk cara cepatnya kita pindahkan ke Excel agar sesuai dengan iterasinya sampai ke 0, mendekati 0. Selanjutnya ini merupakan source kodenya menggunakan Python, yaitu import mumpias np, linear asla, import sampai asp, sp integer printing, total sama dengan 1e min 10, delta min 1000. xn, yn, zn-nya 0, n min 0, will delta total, n sama dengan n plus sama dengan 1. SNP-nya nilai Y-nya 1/3 dari yang dikerjakan tadi. Ya, iterasi pertamanya belum ada nilainya, 5 min YN plus ZN. YNP-nya itu nilai Y-nya 1/7.0, 20 min 4XN plus 3ZN, karena belum ada nilainya. Yang Z-nya 1/5.0 dikali 10 kurang 2 kali XN plus 2 kali YN. Selanjutnya delta ABSNPL, XNPL dikurang XN plus ASBL, YPL dikurang YN, dikurang ABSZPL dikurang ZN, sama dengan YNSNP1, YNP1, ZNNP1, print dari tadi semuanya, yaitu N.XN, YN.ZN. Ini merupakan hasil jadi screenshot programnya. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, saya ingin bertanya untuk Indra Prian tentang metode Jacobi ini. Pertanyaan saya memperkenalkan diri saya Asbaiman dengan NIM 2100212. Pertanyaan saya, kapan proses interaksinya itu berhenti? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Nasbi. Moderator coba digeser ke atas. Di Excel. Nih, jadi proses iterasinya berhenti kan dari awal dicari nilainya masih sangat banyak. Masih jauh untuk mendekati 0. Jadi iterasinya dicari berhenti ketika semuanya kalau di Excel ini sampai ke 14. Ini kalau dipersenkan sudah menjadi 0. Nah, iterasinya maka akan berhenti. Terima kasih. Iya, selanjutnya untuk non-sistem persamaan linear, ya saya serahkan kepada Andi Salvarisi untuk menjelaskan metode titik tetap. Ya, metode titik tetap atau metode iterasi titik tetap disebut juga metode lelaran sederhana, metode langsung atau metode sulih beruntun. Sederhanaan metode ini karena pembentukan prosedur lelerannya mudah dibentuk. Misal diberikan persamaan fx sama dengan 0, lalu ditransformasikan secara aljabar persamaan i ke bentuk x sama dengan gx. Lalu nilai awal atau x0 ditentukan kira-kira di persekitaran akar dari fx untuk melakukan perhitungan x1, x2, x3, dan seterusnya. Iterasi secara umum itu rumusnya x n plus 1 sama dengan g x0. Lalu proses iterasi ketiga dikatakan konvergen untuk suatu nilai awal x0 jika barisan konvergen x1, x2, x3, dan seterusnya. Lalu prosedur iterasi. 1. Susunlah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan gx. Yang kedua, tentukan konvergen gx. Lalu yang ketiga, bentuk menjadi prosedur iterasi xn plus 1 sama dengan gxn. Lalu yang keempat, tentukan nilai awal x0. Yang kelima, hitung nilai x1, x2 dengan menggunakan prosedur iterasi. Lalu yang terakhir, kondisi iterasi berhenti apabila xn plus 1 min xn epsilon. Ya, lalu studi kasus ada seorang siswa di SMK Telkom sebut saja Ceking sedang membutuhkan 2 kantong tepung terigu yang tiap kantongnya berisi kurang lebih 0,05 gram untuk
tugas studi kasus di sekolahnya. Sedangkan di rumahnya hanya mempunyai 4 gram yang nantinya juga akan dibagikan 5 gram tepung terigu untuk temannya. Tetapi untuk membutuhkan kurang lebih 0,5 gram itu harus mengetahui beberapa hasil dari langkah-langkah untuk mencapai kurang lebih 0,5 gram tepung. Maka dari itu, Hakim mempunyai ide menggunakan metode iterasi titik tetap. Diketahui pendekatan fx min x kuadrat min 2x min 5 dengan x 0-nya sama dengan 4. Dengan patokannya itu 0,05. Lalu pertama kita mencari x-nya dulu dengan cara kita pindah ruas x kuadrat min 2x min 5. X kuadrat sama dengan 2x plus 5. X sama dengan akar 2x plus 5. Lalu iterasi yang pertama yaitu x1 sama dengan akar 2 kali x0 plus 5 sama dengan akar 2 kali 4 plus 5 sama dengan 3,605551. Lalu x1-nya dikurangi x0 yaitu 3,60055551 dikurangi 4 sama dengan 0,394449. Lalu yang kedua itu x2 sama dengan akar 2 dikali x1 yang tadi plus 5 sama dengan akar 2 kali 3,605551 plus 5 sama dengan 3,494438. Setelah itu X2-nya dikurangi X1 jadinya 3,494438 dikurangi 3,605551 sama dengan 0,11113. Lalu literasi ketiga itu X3 sama dengan akar 2 kali X2 plus 5 sama dengan akar 2 kali 3,494438 plus 5 sama dengan 3,462495. Lalu yang literasi ketiga ini X3 dikurangi X2 jadinya 3,462495 dikurangi 3,494438. Jadinya menghasilkan 0,031943. Lalu di sini ada cara dengan Python. Source kodenya itu ini def fx return x bintang-bintang 2 min 2 bintang x min 5 itu pertanyaannya yang diketahui. Def gx return mat skrt 2 bintang x plus 5. Lalu itu toleransi sama dengan 1,0 strip 10. Deltanya itu 1000. Xn itu X awalnya itu 4. XD itu 0. Terus while data sama dengan lebih dari toleransi. Lalu di sini ada XD, append XN. Ya. XD append XN, XNP1 min GXN. Lalu delta sama dengan ABS XNP1 min XN. XN sama dengan XNP1. Lalu di sini kita tampilkan dengan perintah print XD. Ya, ini adalah screenshotnya dari codingan yang di atas. Ya. Sebelum saya mengakhiri penjelasan metode titik tetap kali ini, apakah ada yang ingin bertanya? Tanyanya, kenapa iterasinya hanya berhenti sampai iterasi 3 saja? Oke, terima kasih Ridwan Fauzi. Ya, kenapa literasinya nyampe 3 saja? Karena di pertanyaan ini patokan dari jawaban ini adalah 0,05 dan yang paling mendekati dari 0,05 itu pada literasi 3 yaitu 0,031943. Ya, terima kasih. Untuk metode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Lepson merupakan salah salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan nonlinier secara numerik. Secara numerik di sini ialah penyelesaian persamaan dengan pendekatan angka tertentu yang hasilnya akan menyelesaikan persamaan pendekatan angka tertentu yang hasilnya. Ulangi lagi sih. Hasil eksa atau bahkan sama dengan hasil secara numerik tergantung galat yang digunakan. Metode Newton-Raphson adalah metode penyelesaian persamaan nonlinier yang menggunakan pendekatan titik awal. Pendekatan titik awal dengan memperhatikan gradien. Titik pendekatan dinyatakan bersamaan di bawah ini. Xn tambah 1 sama dengan Xn kurangi F Xn per F aksen X per Xn. Moderator bawah tolong. Prosedur notasi definisikan fungsi fx dan f aksen x. Harusnya bukan gini, x1. Tentukan pendekatan awal x0. Hitung f x0 dan f aksen x0. Hitung x baru sama dengan x0 kurangi f x0 per f aksen x0 bagi f aksen x0 tidak sama dengan 0. Jika x baru kurangi x0 kurang dari ellipson atau galat diperoleh x baru sebagai hasil perhitungan. Jika tidak, maka lanjutkan ke langkah berikutnya. X0 sama dengan x baru dan kembali ke langkah 3. 7 akar persamaan adalah nilai setelah diperoleh. Studi kasus diketahui suatu kasus dengan nilai di dalamnya yaitu x0 sama dengan e dan ellipson atau galat 0,005 dari tersebut disuruh untuk menentukan sebuah nilai pendekatan akar dengan nilai sebagai berikut. F dalam kurung X. Sudah jawab. Moderator. Fx sama dengan X kuadrat kurangi 4X tambah 1. X0 sama dengan 0. Ellipsonnya 0,05. XI tambah 1 sama dengan XI kurangi F XI per F aksen XI. Fx sama dengan X2. Langsung ke iterasi saja karena ini soal. Fx0 sama dengan F0 sama dengan 0 kuadrat kurangi 4 kali 0 tambah 1 dengan hasilnya 1. F aksen 0 sama dengan 2 kali 0 sama dengan kurangi 4 sama dengan min 4. X1 sama dengan X0 F X0 per F aksen 0 sama dengan 0 tambah 1 per 4 sama dengan 0,25. Kenapa 4 di sini? Karena kenapa tidak min di sini? Karena pindah ruas menjadi positif seperti itu. X1 kurangi X0 sama dengan 0,25 kurangi 0 sama dengan 0,5. Lanjut ke iterasi 2. Iterasi 2 Fx1 sama dengan F 0,25 sama dengan 0,25 akar 2 kurangi 4 kali 0,25 tambah 1 sama dengan 0,0625. F aksen 0,25 sama dengan 2 kali 0,2,5 kurangi 4 sama dengan min 3,5. X2 X1 kurangi F X1 F aksen kurangi F X1 sama dengan 0,25 ditambah 0,0625 per 3,5 yang menghasilkan 0,2678. Langsung ke X2 kurangi X1 sama dengan 0,2678 kurangi 0,25 yang menghasilkan 0,0178. Di sini 0,0178 masih lebih besar dari galat yang ditentukan yaitu 0,5. Iterasi ketiga Fx2 sama dengan F 0,25 sama dengan 0,2678 akar 2 dikurangi 4 kali 0,2878 tambah 1 sama dengan 0,05. F aksennya 0,2678 sama dengan 2 kali 0,2678
kurangi 4 sama dengan 3,4. Langsung kita jumlahkan seperti yang di atas. 0,005 per 34 0,2678 tambah 0,25 per 34 yang menghasilkan 0,2679. Lalu dikurangi X3 kurangi X2 sama dengan 0,78 kurangi 0,2679 kurangi 0,2678 sama dengan 0,1. Nah, di sini telah selesai iterasinya karena telah lebih kecil dari galat yang ditentukan yaitu 0,25. Ya, untuk source code-nya seperti ini. Definisi X itu tadi soalnya, terus deltanya 1000, XD-nya kosong, bawah. Langsung saja ke itunya. Nah, ini screenshot programnya. Kok beda ya screenshot programnya ya? Outputnya beda dari yang saya buat laporan. Udah nggak apa-apa. Intinya harusnya di sini 0,025,0,66. 6789. Oke, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Apis. Ya. Apakah setelah di iterasi ketiga dapat dilanjutkan kembali untuk iterasi ke berikutnya? Terima kasih. Oke, bisa sebenarnya. Untuk moderator tolong ke atas ke iterasi 3. Nah, sebenarnya bisa dilanjutkan jika hasil dari iterasi 3 masih lebih besar dari 0,005, yaitu galatnya sendiri. Karena di sini iterasi 3 sudah lebih kecil dari 0,05, maka iterasi diselesaikan. Itu. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya, metode biseksi bisa dilanjutkan ke rekan saya. Metode biseksi. Metode biseksi merupakan teknik solusi sederhana yang selalu konvergen ke titik solusi. Secara garis besar, metode ini dimulai dengan sebuah interval di mana posisi solusi berada. Prosedur iterasi. 1. Terlebih dahulu ditentukan batas bawah atau A dan batas atas atau B. 2. Kemudian dihitung nilai tengahnya dengan rumus C sama dengan A plus B dibagi 2. 3. Dari nilai C atau nilai tengah perlu dilakukan pengecekan keberadaan akar. Suatu rank terdapat akar persamaan bila F dalam kurung A dan F dalam kurung B berlawanan tanda atau F dalam kurung A dikali F dalam kurung B kurang dari 0. 4. Setelah diketahui di bagian mana yang terdapat akar, maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan rank dari bagian yang mempunyai akar. Studi kasus. Hafiz akan pergi ke kota A dan kota B menggunakan mobil pribadinya. F dalam kurung X sama dengan X pangkat 2 min 2X min 2. Jarak kota A adalah 2 km dan jarak kota B adalah 3 km. Di dalam perjalanan dari kota A menuju kota B, Hafiz mengalami hambatan 0,2. Tentukan secara numerik persamaan di atas dengan metode biseksi. Diketahui persamaan Fx sama dengan X kuadrat min 2X min 2 dengan batas akhir atau galat 0,2. Batas bawahnya A sama dengan 2, batas atas B sama dengan 3. Jawab. Fx sama dengan X pangkat 2 min 2X min 2, galatnya sama dengan 0,2. A sama dengan 2, B sama dengan 3, F dalam kurung A sama dengan 2 pangkat 2 min 2 kali 2 min 2 sama dengan min 2. F dalam kurung B sama dengan 3 pangkat 2 min 2 kali 3 min 2 sama dengan 1.
F dalam kurung A kali F dalam kurung C kurang dari 0. Iterasi 1. A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan A plus B dibagi 2 sama dengan A plus 3, 2 plus 3 dibagi 2 sama dengan 2,5. Tolong ke bawah. C min B sama dengan 2,5 min 3 sama dengan 0,5. Iterasi 2. A sama dengan 2,5, B sama dengan 3, C sama dengan A plus B bagi 2 sama dengan 2,5 tambah 3 bagi 2 sama dengan 2,75. C min B sama dengan 2,75 min 3 sama dengan 0,25. Iterasi 3. A sama dengan 2,5, B sama dengan 2,75, C sama dengan A plus B bagi 2 sama dengan 2,5 plus 2,75 bagi 2 sama dengan 2,625. C min B sama dengan 2,625 min 2,75 sama dengan 0,125. Jadi pendekatan nilai akar fx sama dengan x pangkat 2 min 2x min 2 dengan A sama dengan 2 dan B sama dengan 3 adalah 2,625. Ya, ini source code programnya. Defx yaitu definisi fungsi fx, return itu untuk memasukkan persamaan, tol 0,2 itu toleransi, C sama dengan dalam kurung A plus B garing 2,0 itu nilai tengah atau rumus untuk mencari nilai tengah. If dalam kurung FA bintang FC kurang dari 0 itu untuk mengecek interval jika mengandung solusi. Langsung ke output program. Ya, di situ tertera 2,5, 2,75, 2,65. Terdapat 3 iterasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Iya, saya ingin bertanya, mengapa pada iterasi ketiga A dan B-nya itu berubah? Terima kasih. Ya, saya akan menjawab. Karena setelah menghitung nilai tengah, kita perlu melakukan pengecekan keberadaan akar setelah mengetahui di bagian mana yang terdapat akar. Maka batas bawah dan batas atas diperbarui sesuai dengan bagian yang mempunyai akar. Ya, sekian presentasi dari saya. Berikutnya, interpolasi akan disampaikan oleh SB Aiman. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya metode Lagrange. Metode Lagrange merupakan salah satu metode dalam interpolasi yang menggunakan salah satu formula untuk interpolasinya berselang tidak sama selain. Formulanya itu interpolasi Norton, atau Aiken. Metode ini biasanya digunakan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi yang terbagi, semisal fungsi y, x, kontinu, dan diferensiabel sampai n plus 1 dalam interval buka A dan B. Berikut merupakan rumusnya ya. Nah, di sini pendekatan orde kedua, ini rumus pendekatan orde kedua. Langsung aja ke studi kasusnya. Ya, studi kasus. Udin berjalan ke rumah Asep untuk menagih hutangnya. Setelah sampai di rumah Asep, Udin dan Asep ingin pergi ke rumah Dodi untuk bermain petasan di lapangan Banteng Merah. Ternyata setelah bermain petasan di lapangan Banteng Merah, tangan Udin terkena petasan sehingga harus dibawa ke rumah sakit Nasdem. Sehingga diketahui jarak rumah Asep yaitu 1,2, jarak rumah Asep ke lapangan Banteng Merah 2,3, dan jarak dari lapangan Banteng ke rumah sakit Nasdem 3,0. Tentukan polinom interpolasi Lagrange dari soal berikut. Moderator bawah. Ya kan ini diketahui x-nya ini 1, x0-nya 1, y0 1, x1-nya 2, y1-nya 3, x2-nya 3, dan y2-nya itu 0. Dikarenakan soal di atas itu merupakan soal metode Lagrange soal kedua, kita masukkan rumusnya aja langsung tuh, 1 kurang 2, 1 kurang 2, 1 kurang 3. Pokoknya di sini rumusnya nih
Setelah itu kita masukkan Y0 dikali P2 0 ditambah Y1 dikali P21 tambah Y2 dikali P2 2, yaitu sehingga 1 kali 1 tambah 3 kali 0 tambah 0 kali 0 jadi sama dengan itu 1. Ya, berikut shortcut programnya ya. Ya, ini di sini XD ini untuk memasukkan angkanya yaitu variabel X0-nya dan YD-nya ini untuk Y0 sampai seterusnya. Ini kita pakai perulangan in range ya kan. Selalu itu kita print. Coba langsung moderakan ke bawah. Ya. Kita pakai perulangan lagi dan di sini kita pakai PLT. Dan hasilnya itu screenshot programnya begini. Ya. Ya, sekian materi yang saya sampaikan yaitu interpolasi. Apakah ada pertanyaan? Ya, sebelumnya perkenalkan saya Hafiz. Saya ingin bertanya, kenapa soal yang Anda jelaskan menggunakan rumus pendekatan order kedua, tidak menggunakan pendekatan order ketiga? Jelaskan, tolong jelaskan. Terima kasih. Ya, di sini coba tolongnya ya atas. Dikarenakan ini kan soalnya ini kan X-nya itu cuma 3 yang diketahui. Colong ke bawah moderator. Nah, ini kan X-nya 3 nih. Dengan X0 1,2, X1 2,3 dan X2-nya 3,0. Jadi kalau semisal X-nya itu yang diketahui 3, kita menggunakan order kedua. Kalau order ketiga itu diketahuinya itu X-nya itu 4. Jadi baru kita menggunakan order ketiga. Ya. Terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Demikian, terima kasih presentasi kami dari kelompok 8 yang menjelaskan tentang analisis numerik. Mohon maaf jika ada salah kata dalam anggota kami maupun itu saya, tolong dimaafkan. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong.